Brother, ya judul Boruto kemarin di chapter 54 ini ternyata memang related dengan chapter 34 sampai 35an dahulu, dimana arti saudara ternyata juga membuat Kawaki ini terkesan. Orang seperti Kawaki aja bahkan menyelamatkan Boruto karena menganggap dia adalah saudaranya. Ya meskipun tetap sok keren aja sih cara dia mengatakannya. Baik Kawaki atau bahkan Boruto, sebenarnya pertemuan mereka itu memang sudah ditakdirkan loh, karena mereka sama-sama memiliki segel pengaco yang disebut sebagai karma. Kawaki memang lebih terlatih daripada Boruto soal segel tersebut, tapi masalahnya punya Kawaki saat ini itu sudah hilang. Ini adalah rentetan rekapan pertemuan Boruto Kawaki sampai mereka menjadi saudara dan membebaskan Boruto sementara dari kendali Momoshiki Otsutsuki. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai rekapan kisah antara Kawaki serta Boruto ini sampai di chapter terbaru kemarin 54. Nah dahulu Boruto itu sempat mengatakan hal seperti ini kepada Kawaki. Ini bukan cuma soal karma. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa tinggal diam dengan masalahmu. Kau mengerti saudaraku? Nah inilah kata-kata yang ternyata masih diingat Kawaki ketika melihat Boruto itu dikendalikan oleh Otsutsuki sialan itu. Momen ini terjadi saat Borushiki yang mulai menyerap Kawaki menggunakan ninjutsu ruang waktu dan ingin melarikan diri, namun secara mengejutkan Kawaki ini mengatakan hal seperti ini, "Cukup sialan." Lalu ia menggunakan teknik katon dan menyerang ke wajah Borushiki. Inilah momen yang membuat Borushiki sendiri juga terkejut karena hal itu. Setelah terkena katon tersebut, Borushiki juga telah menyerapnya. Dan dengan cepat Momoshiki ini ingin menyelesaikan rencana sebelum Boruto bangun. Namun tiba-tiba saja Boruto itu akhirnya sadar. Momoshiki yang gagal melakukan ninjutsu ruang waktu juga karena Boruto ini sadar berkat kemampuan dari Kawaki. Nah sebelum lebih jauh lagi, kita pasti ingat bagaimana mereka awalnya ini bertemu. Kami pikir ini akan related lagi karena di animenya pun Boruto dan Kawaki akan mulai bertemu bersama dengan Sarada Mitsuki di art baku yang baru ini. Ya, saat itu setelah balon udara jatuh ke perbatasan Konoha, ada seorang bocah dengan kemampuan luar biasa dan sepertinya orang yang membuat dampak dari ledakan besar tersebut. Ia bahkan menghancurkan beberapa robot yang saat itu menyerang Konohamaru Sensei. Pertemuannya dengan Boruto ini bahkan terjadi cekcok dan duel karena mulut Kawaki ini ya kita tahu sendirilah, pokoknya sopan banget ini orang. Akhirnya setelah kejadian itu, karena tenaganya yang sudah mulai terkuras, Kawaki akhirnya pingsan dan dibawa oleh Konohamaru dan tim 7 ke Konohagakure. Dan pihak Konoha itu baru sadar jika bocah ini bukanlah sembarangan. Ia adalah bagian dari organisasi Kara, atau lebih tepatnya ia disebut sebagai Utsuwa. Itulah alasan awal mula kenapa Kawaki harus berada di sisi Naruto terus dan menjadikannya sebagai murid pertama dari Hokage. Ini masuk akal sih karena Konoha sudah menganalisa pemimpin Kara pasti sekuat Naruto dan hanya Naruto yang bisa melindungi Kawaki ini. Bahkan tidak sungkan-sungkan Naruto tidak menggunakan bunshin-nya untuk menjaga Kawaki, tapi dengan dirinya sendiri. Ya memang sepenting itu sih. Kawaki yang awalnya kasar mulai mengalami hal-hal aneh tentang hubungan keluarga dari Uzumaki ini. Nah sebelumnya kehangatan seperti ini memang tidak pernah dirinya rasakan, dan awalnya Boruto tidak setuju Kawaki berada di rumahnya karena telah memecahkan vas bunga Himawari. Tapi saat itu pun mereka malah bisa akrab, terutama Boruto yang memiliki sifat ekstrovert. Kedua orang ini bahkan semakin dekat setelah mereka mengajari Boruto menggunakan teknik karma. Naruto yang berada di samping tiga bocah itu mengawasi dengan sangat teliti dan cukup terkejut dengan sistem kerja karma yang seperti peralatan Saint Ninja. Tapi Naruto yakin karma lebih dari itu. Hasilnya sendiri terlihat ketika Kawaki dan Boruto ini ternyata memiliki satu kesamaan. Ya, karma mereka itu beresonansi. Jika karma Kawaki ini aktif, punya Boruto sendiri pun juga akan aktif, dan begitu pun sebaliknya. Artinya, jika ada masalah terjadi dan karma ini menyala, Boruto itu langsung tahu jika Kawaki itu sedang dalam masalah besar. Nah saat itu, kedatangan Delta Kara sempat mengacaukan latihan mereka. Bahkan nih, Delta ini melakukan pertempuran melawan Hokage ke-7. Tapi karena kesalahan Boruto, akhirnya Himawari yang hampir saja menjadi target dari Inner Kara. Beruntungnya Kawaki yang berkorban menyelamatkan Himawari dengan tangannya tersebut. Laser Delta sebelumnya dikatakan bisa menonaktifkan regenerasi dan Kawaki terkena serangan itu.
Inilah momen dimana Kawaki setelah itu mendapati tangan buatan yang terhubung dengan milik Naruto, dan anehnya tangan ini bisa digunakan sempurna oleh Kawaki. Padahal jika kita ingat, Katasuki hanya membuatnya khusus untuk Naruto dan sesuai dengan cakranya. Nah, kedatangan Boruto dan Kawaki ini semakin baik lagi setelah kedatangan Jigen. Ya, orang yang dibenci Kawaki sampai saat itu tiba-tiba muncul di depan Kawaki menggunakan segel karma. Namun sebelum Kawaki dibawa kabur, tiba-tiba Jigen ini ditendang wajahnya oleh si Hokage. Pertempuran sengit pun terjadi antara Naruto dan Jigen dalam dimensi lain. Bahkan karena itulah, Kawaki bersama tim 7 bersikeras untuk membawa Hokage ke-7 kembali ke Konohagakure. Setelah sebelumnya, Sasuke itu pulang babak belur dan dirawat oleh Sakura. Nah, keduanya bisa masuk ke dimensi lain dan membuka mangkuk segel tersebut karena kekuatan karma mereka berdua. Dalam kejadian saat itu, belum berselang lama setelah mereka kembali ke Konohagakure dan terjadi pergolakan dalam organisasi Kara sendiri. Amado tiba-tiba ingin menjadi shinobi daun dan menceritakan kebenaran soal Jigen, Otsutsuki, Jubi, dan tentunya adalah karma. Singkatnya, karma adalah file cadangan dari Otsutsuki yang diberikan kepada seorang Wada. Dalam kasus ini, Momoshiki untuk Boruto dan Ishiki untuk Kawaki. Tapi saat itu Kashinkoji sedang bertempur melawan Jigen dengan misi mengeluarkan dari tubuh biksu muda itu, agar Ishiki sendiri bisa dikalahkan dengan cara mengulur waktu sampai setidaknya 3 harian, dengan syaratnya itu menyembunyikan Kawaki dan hanya Naruto Sasuke yang bisa menghadapi monster besar itu. Nah, pertempuran mereka memang berlanjut ke dimensi lain. Bahkan seperti yang kita tahu kemarin ini, Naruto sampai menggunakan teknik andalan pamungkasnya, Baryon Mode. Sasuke bahkan sampai terluka parah dan Boruto pun dibuat kesakitan karena ketangguhan dari Ishiki satu ini. Dan karena hubungan tangan buatan itulah, Ishiki bisa menarik Kawaki ke dimensi lain tersebut. Tapi siapa sangka nih, Kawaki sendirilah yang berhasil mengelabui Ishiki dan membuatnya gugur menjadi abu. Dan setelah itu, Borushiki yang bangkit kemarin ini sempat membuat suasana baru terjadi. Sasuke yang kesakitan karena Rinnegan-nya, Naruto yang hampir pingsan, sementara Boruto dikendalikan Otsutsuki tersebut, semuanya itu jadi semakin kacau. Nah, siapa sangka nih, setelah Borushiki ini terus-terusan mendesak Sasuke, malahan Kawaki kembali mengingat flashback bagaimana keluarga Boruto, Hokage, dan Boruto sendiri ini menganggapnya sebagai saudaranya sendiri. Bahkan bagi Kawaki yang semasa kecil tidak pernah memiliki rasa hangat dari keluarganya sendiri, yang ada hanya ketakutan dan tunduk pada Jigen, momen-momen seperti itu tentu berharga kepadanya. Sampai pada akhirnya ia berjuang menyelamatkan Boruto dengan ide dari Sasuke agar Borushiki ini menyerap semua cakranya. Kawaki memang berhasil menyadarkan Boruto setelah ia gagal membawanya ke dimensi lain tersebut. Nah, sekarang ini Boruto memang sudah memegang kendali tubuhnya, bahkan ia mengatakan kepada Kawaki hal seperti ini. "Maaf untuk semua masalah yang saya timbulkan." Lalu Kawaki meresponnya, "Cih, kita ini bersama-sama saudara sialan." Chapter 54 dan 35 saat ini memang memiliki related alurnya, dimana pertemuan Boruto Kawaki akhirnya menjadi seperti ini. Dan karena Kawaki inilah, Boruto akhirnya bisa kembali mengendalikan tubuhnya lagi. Dan sama seperti perkataannya, ini bukan cuma soal karma. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa tinggal diam dengan semua masalahmu. Kau mengerti, saudaraku? So, jadi itulah tadi rekapan kisah pertemuan Boruto Kawaki yang sebentar lagi akan ada di animenya. Dan dalam chapternya sendiri sampai Kawaki yang kembali menyadarkan Uzumaki Boruto dalam kendali Momoshiki. Jangan lupa kasih saran di komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan inspirasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.